respon sedikit Pak. Ya, diisikan jadi wakil Kesang, gimana responnya Pak? Ya, arah kamera. Gini. Saya bukan bicara soal wakil. Saya cuman hari itu saya ceritakan aja ya, kenapa terus sampai ke situ. Yang lain saya belum berpikir untuk apa. Hari tanggal 11 itu saya makan siang, diundang oleh Ketua Umum Golkar di kantor beliau. Terus saya ditanya, ini bagaimana ya Jakarta, kemacetan, banjir, terus apa sih kira-kira kamu kan pelaku infrastruktur. Saya bilang, Pak, kami sedang membangun Harbor Route 2. Itu mengurai kemacetan dari Pelabuhan Tanjung Priuk sampai ke Pluit, bahkan sampai ke Cengkareng. Sebab nanti setelah Harbor Route 2, kami juga mendapatkan tugas lagi untuk Pelura yaitu Pluit Bandara. Jadi kami bikin tol di sana. Terus dia tanya, kira-kira bagaimana mengurai kemacetan yang paling bagus? Saya bilang, Pak, kalau mau mengatasi kemacetan, ini masalah nyali. Nyali apa? Berani apa enggak? Kenapa? Karena kalau mau mengurai kemacetan, mobilnya diproduksi bertambah, jalannya nggak produksi bertambah. Nggak seimbang. Jadi bagaimana kalau menurut kamu? Saya bilang, Pak, kalau menurut saya, coba kita bandingkan dari Semanggi, Sahid Hotel depan, kita mau menuju ke Jalan Tamrin, itu di bundaran Hotel Indonesia, kita bisa stuck 30 menit, 40 menit. Bagaimana nggak menguras energi? Menguras bahan bakar, menguras energi, capek kadangkala. Buat orang-orang tua seperti saya, kepengen ke kamar kecil atau apa, itu bisa stuck di sana. Kenapa sih nggak dibangun flyover? Ini pasti mungkin pada ewu pakewu terhadap pemilik gedung. Karena pasti akan merusak keindahan. Sebenarnya bisa disiasati, saya bilang, Pak. Tidak perlu merusak keindahan. Jalan tetap ada, apakah flyover, apakah BUMD, itu kan bisa ditugaskan bikin jalan tol. Karena APBD 96 triliun. Lebih dari cukup, saya bilang. Saya cerita kepada begitu beliau. Terus dia tanya, bagaimana soal sampah? Oh, soal sampah gampang, Pak. Saya sudah mulai. Apa soal sampah kamu mulai? Saya budidaya belatung. Maggot namanya. Nah, itu maggot, sampah-sampah itu, ibu-ibu rumah tangga tidak akan dibuang lagi. Mereka akan kelola jadi maggot. Nah, maggotnya itu dibeli 4.500 per kilo. Jadi ibu-ibu rumah tangga bisa. Dan kita sudah mulai di kolong jalan tol kita. Kemarin kita bikinin tempat-tempatnya. Insya Allah akhir bulan ini jadi. Jadi kita budidaya belatung. Jadi ibu-ibu rumah tangga yang punya sampah, itu sampahnya akan dimakan oleh belatung-belatung itu. Nah, itu saya ditanya soal sampah. Lalu terus soal kemacetan. Terus dia bilang, bagaimana kira-kira warga Jakarta? Warga Jakarta ini, Pak, semuanya harus pakai kendaraan pribadi saat ini. Kenapa? Karena angkutan umumnya belum nyaman. Walaupun sudah ada MRT, LRT, ya kan, sudah ada busway, harus dibikin yang lebih baik. Bagaimana bikin baik? Pak, shelter-shelternya coba dibikin kayak tempat shelter bus. Pasti, Pak, orang-orang berdasi itu semua pada mau kok naik busway, naik MRT, naik apa semua. Nanti dibikin bus-bus itu. Warga Jakarta, kalau perlu APBD banyak, subsidi, transportasi gratis, kesehatan gratis, nggak ada lagi iuran BPJS, sekolah gratis. Ini kan warga kita, rakyat kita, saya bilang gitu. Kita sampai segitu. Saya pulang, kan jam 1:30 saya udah pulang ke kantor. Tahu-tahu saya dapat telepon jam 2:30. Saya diminta datang ke DPP Golkar. Saya bilang, kenapa lagi, Pak? Ajudan yang telepon. Ya udah, saya bilang saya berangkat datang ke DPP Golkar. Jam 4 saya datang. Di sana sudah ada pengurus Golkar lengkap. Coba ceritain lagi konsep kamu ini. Saya ceritakan. Terus mereka rapat, saya nunggu di luar. Mendadak, Pak Yusuf ada baju kuning nggak? Kata ajudan. Nggak punya, Pak. Udah dipinjemin, katanya. Makanya bajunya gombrong tuh. Ya. Kenapa, Pak? Ya udah, nanti tunggu aja, katanya. Tahu-tahu datang teman-teman dari PSI. Nah, begitu teman-teman PSI, Pak Ketua Umum dengan Mas Kaisang masuk ke dalam kamar. Berdua, terus saya tunggu di depan. Tahu-tahu sudah keluar memperkenalkan semua. Terus saya mendadak dipanggil. Terus kamu ditunjuk
untuk kalau Pak Kaisang mau, katanya ini wakilnya. Tunjuk apa Pak wakilnya? Oh, wakil gubernur, saya bilang. Saya cuma bisa bilang, ini nggak salah Pak, saya nggak punya logistik. Logistik saya bukan buat bagi-bagi rakyat. Saya bilang, wah, saya bilang ini udah perintah. Kata. Oh ya, saya bilang perintah saya tetap jalankan. Nah, kalau rakyat membutuhkan logistik sama saya nggak pernah menjanjikan logistik buat rakyat. Saya menjanjikan kesejahteraan kalian pasti akan lebih baik. Ya, sekolah gratis, ya kan. Insya Allah, makan pun saya sudah melakukan. Warung nasi kuning Baba Alun ini udah dari tahun 2018, dari Februari. Saya ditanya, konsepnya apa? Seluruh kelurahan saya bikin warung nasi kuning Baba Alun. Dan itu warung nasi kuning bukan saya kasih gratis. Saya kasih dengan harga 3.000. Daripada saudara-saudara kita makan 10.000 setiap hari, saya juga beli dari warung UMKM nasi kuningnya. Kami nggak pakai catering. UMKM kami berdayakan, kaum termarginal juga bisa kami bantu. Jadi win-win semuanya. Jadi kalau boleh bilang kaum termarginalkan, kaum duafa, fakir miskin, dia bisa makan dengan harga murah. Dan dia juga bisa ikut sedekah. Dengan dia punya 10.000, biasa dia makan 10.000 di warung setempat. Dia cukup keluar 3.000, kami yang subsidi 7.000. Bahkan di Cianjur kita beli cuma 7.000, kami subsidi cuma 4.000 dengan kami jual 4.000. Kami jual 3.000. Jadi saya bilang, sederhana kok Pak. Rakyat Jakarta ini perlu transportasi gratis, sekolah gratis, kesehatan gratis. Karena buat mereka sekolah ini mahal sekarang. Jadi semuanya disubsidi aja. APBD ada 96 triliun. Gitu aja kok repot ya. Dananya banyak. Jadi tadi itu udah diperintahkan, berarti Bapak siap untuk maju berarti? Siap nggak siapnya tergantung perintah. Ini kan baru wacana kalau Pak Kaisang di Jakarta. Ya kan, kalau saya kan loyal kepada perintah atasan saya. Karena saya kan dari tahun 69. Waktu itu saya masih SMP. Waktu itu saya ikut kegiatan Pramuka. Pramuka itu dulu di Kuartil Nasional, Kuarnas Pramuka. Dan waktu itu under Golkar dulu semuanya. Jadi kami sudah lama memang dengan Golkar. Jadi udah nggak asing lah kami di Golkar. Bahkan boleh bilang saya di teman-teman Golkar saat ini masuk yang salah satu dari 10 yang paling senior lah, gitu, yang paling tua lah. Orang Jawa Barat bilang enggak sekolah katanya. Pak ini Bapak kadang-kadang menggantikan Ridwan Kamil kan. Ridwan Kamil nanti ke Jawa Barat, sementara Pak Yusuf Hamka ke Jakarta. Itu tanggapannya gimana Pak? Saya nggak tahu, saya perintah. Kalau saya diperintah ke Jawa Barat jadi wakilnya Pak Ridwan juga oke. Ya kan? Saya juga oke. Jadi kalau disuruh milih, bisa milih nih, membangun. Saya kepengen bangun kampung saya, Kalimantan Timur. Ya kan? Saya bangun kampung saya yang saya jadi warga kehormatan mana? Sumedang. Kan saya udah bangunin Sumedang, 62 kilo. Jalan Cisumdawu, tol Cisumdawu. Dan saya berbahagia sekali karena saya bisa membuat kota-kota kecil di Sumedang itu menjadi desa-desa kecil menjadi kota-kota kecil baru. Sekarang coba Cimalaka, Pase, semua. Itu semua hidup dan mereka jadi daerah wisata. Itu aja hidup saya. Saya sebenarnya udah mau pensiun, tapi kemarin saya pas waktu ditugaskan begitu, saya telepon ke Wakil Ketua Umum PBNU, Habib Hilal, kebenaran saya masih pengurus NU. Saya bilang, Bib, ini mendadak ada beginian. Saya udah mau pensiun. Saya dimarahin malah sama Habib Hilal. Egois kamu. Egois kenapa, Bib? Saya bilang. Pensiun sendiri. Pensiun sama umat, katanya. Sejahterakan umat, jangan sejahterakan diri sendiri. Siap, saya bilang. Udah terima katanya. Ya udah. Pak, tapi kalau dari segi kombinasinya Mas Kaisang dengan Pak Yusuf ini kan menarik, Pak. Bapak sendiri ketika misalnya memang tugas itu nanti muncul, melihat sosok Mas Kaisang ini bisa berkoordinasi dan bekerjasama. Saya nggak bisa menilai. Yang menilai pimpinan. Ya kan saya terima aja. Tapi kalau secara pribadi Pak, di mendampingi yang lebih muda gimana? Tutwuri Handayani. Baik Pak, Ya kan? PDIP menyebut bahwa langkah Golkar untuk memajukan Bapak, mengusung Bapak ini kan merupakan langkah cek ombak. Cuma iseng-isengnya Golkar aja. Pendapat Bapak terhadap tuduhannya PDIP gimana? Nggak ada masalah. Kan tanyakan apa yang buat tuduhan dong. Saya kan aman-aman aja karena saya tidak pernah meminta jabatan. Ya, kalau orang beragama kayak orang Muslim, saya diajarkan setiap datang masalah, setiap datang yang senang juga jabatan selalu innalillahi wa innalillahi rojiun. Ya. Terima kasih.